mulai kegiatan ini, marilah kita buka sama-sama kegiatan ini dan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke bagaimana teknis pelaksanaan di Jogja, kemudian bagaimana instalasi STB-nya, dan seterusnya, kepada yang terhormat Pak Haji Muhammad Rizal, disilahkan untuk memberikan arahannya. Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Badu yang dihormati panitia, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta PPJ D3 tahun 2002. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bersilaturahim lewat Zoom meeting dalam rangka persiapan menghadapi tryout yang bekerja sama dengan 12 LPTK yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga out secara lokal, ya, dan insya Allah ada 4 kali tryout akan kita lakukan. Kemudian juga nanti ada pembahasan soalnya, Bapak dan Ibu. Kita pun mempunyai schedule bekerja sama dengan 12 LPTK melalui UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini menjadi cambuk bagi Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu bisa bekerja keras ketika Bapak dan Ibu melakukan ujian pengetahuan nanti. Bapak dan Ibu, ini adalah masa-masa yang sangat krusial, Bapak dan Ibu. Mohon dijaga kesehatannya, posisi saat ujian pengetahuan nanti, karena alhamdulillah hari ini adalah proses besok adalah proses terakhir penilaian uji kinerja. Kami dari panitia menginformasikan kepada Bapak dan Ibu kemarin dan sampai dengan hari ini, jika Bapak dan Ibu misalkan ada yang link Google Drive-nya ternyata tidak terbaca oleh tim penilai. Ada juga yang videonya tidak bisa terbuka. Nah, itu kami terus komunikasi, dan kami berharap tidak sampai selalu menghubungi Bapak dan Ibu. Mohon di masa-masa krusial tersebut, Bapak dan Ibu, HP akan selalu aktif, ya, karena kami akan mudah berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu untuk menginformasikan segala kekurangan yang terjadi. Semalam, ya, sore kita baru memutuskan bahwa untuk kegiatan tryout dengan 12 LPTK itu akan dilakukan pada hari ini jam 1. Maka kami sengaja kita mengundangnya pagi ini, kalau malam takut mengganggu Bapak dan Ibu beristirahat, yaitu juga mengenai SEB yang akan digunakan, ya. Nanti Pak Deden akan menjelaskan aplikasinya, karena kalau beda LPTK tentu saja nanti beda SEB yang akan digunakannya. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak akan kesulitan nanti gitu. Selain itu, Bapak dan Ibu mohon diikuti kegiatan ini, baik tryout ataupun pembahasannya, karena kita berharap tryout yang digunakan pada sekarang ini adalah model tryout yang seperti UP gitu, ya. Jadi model tryoutnya seperti UP, ada pengawasannya, ya, sama dengan kegiatan tryout yang kita lakukan kemarin. Tapi ini berharap betul-betul sesuai seperti yang akan Bapak dan Ibu lakukan pada ujian pengetahuan nanti gitu. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita berharap semuanya diberikan kelulusan, ya. Amin. Amin. Diberikan kemudahan ketika Bapak dan Ibu mengerjakan semua ujian pengetahuan.
Sementara itu Bapak dan Ibu, nanti kita juga akan ada kegiatan doa bersama ketika menghadapi ujian pengetahuan nanti. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu kapan pelaksanaan ujian pengetahuannya di 2 hari tersebut, tanggal 28 dan 29. Ya, nanti ada informasinya waktunya di kartu ujian Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak JDP atas arahannya. Bapak Ibu, sebelum kita ke teknis bagaimana instalasi SEB, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pelaksanaan tryout yang akan dilaksanakan pada hari ini. Saya izin share screen dulu. Oh, Pak Deden. Pak Deden share screen. Yang itu dulu Pak Deden, yang dari awal dulu, jangan yang ini. Nanti saya share screen dulu ya. Itu mah nanti Pak Deden yang itu. Udah nampil ya? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Oh, belum. Nah, Nampil, udah, Pak. udah ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan ketika bareng teman-teman PAI di Cilegon, tapi ini hanya untuk mengingatkan kembali kepada semuanya bahwa untuk kegiatan tryout kita pada pagi hari ini itu kita pengen benar-benar mensimulasikan dengan kegiatan UP yang akan dilaksanakan Bapak Ibu pada tanggal 28 dan tanggal 29. Jadi Bapak Ibu mohon nanti pelaksanaan UP, tadi Pak Haji Depi sudah menyampaikan tryout kita pada siang hari ini dan juga nanti hari Senin. Ingat ya, tryout kita dengan Jogja dilaksanakan 2 kali, yaitu hari Sabtu dan hari Senin, sedangkan pembahasan soalnya itu dilaksanakan hari Minggu besok. Tapi tryout yang sekarang, gitu ya, pembahasan soal tryout yang sekarang itu dilaksanakan besok. Kemudian gini, hari ini tryout pertama dengan Jogja, Bapak Ibu lakukan, selesai tryout, hasilnya nanti berapa akan di-share oleh panitia dari Jogja. Kemudian nanti hari Minggu itu nanti kita akan bahas soal mana-mana silakan boleh ditanyakan. Dan nanti Bapak Ibu akan bergabung dengan 12 LPTK lain sesuai dengan mapelnya. Yang PAI, karena semua 12 LPTK itu ada PAI, sudah pernah tuh nanti ada 1.000 mahasiswa di sana. Ketika pembahasan soal pada tanggal 12, pada besok, hari Minggu. Setelah pembahasan soal selama 2 hari, selama 1 hari Minggu itu, hari Senin, Bapak Ibu melaksanakan tryout yang kedua, bareng dengan Jogja, dengan sistem yang ini. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu di sini yang sudah hadir, teman-teman pengawas, ada nanti pengawas ini kita akan bagi ketika Bapak Ibu masuk ke Zoom yang telah kami bagikan tadi, nanti Bapak Ibu langsung di breakout sesuai dengan pengawasnya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam Zoom-nya bukan dengan Abdul Qadir saja, bisa jadi ada yang kebagiannya dengan Bu Uncu, ada yang kebagiannya Pak Rosadi, ada yang Pak Adri, ada Pak Deden atau Pak Rifki atau yang lainnya. Jadi itu sudah kami bagi nanti di breakout ketika jam 12.30. Jam 13.00 itu soal untuk 12 LPDK yang ikut dengan pelaksanaan Jogja serentak akan dibuka. 13.00. Jam 1 soal otomatis dibuka. Dan Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu sudah standby di Zoom, kemudian sudah gabung dengan pengawasnya masing-masing. Nanti tugas pengawas adalah 1, mengabsensi minimal, memberitahukan di kelas ini barangkali ada yang belum gabung. Kemudian yang kedua, pastikan posisi kamera Bapak Ibu, pastikan posisi kamera Bapak Ibu itu berjarak kurang lebih 2 meter dari posisi laptop. Jadi Zoom-nya, Pak Deden, mohon maaf kalau saya salah menyampaikan, Zoom-nya itu 2, yang 1 di laptopnya, gitu ya Pak Deden, atau udah otomatis kamera di laptop itu nyala, kemudian yang 1 pakai HP. Silakan boleh di kanan, boleh di kiri, atau boleh di belakang. Kemudian Bapak Ibu,
di meja Bapak Ibu yang akan dilaksanakan tryout ini, pastikan tidak ada apapun kecuali laptop. Kalau pakai Bapak Ibu bawa minum, khawatir haus, silakan pakai yang transparan. Air minumnya yang transparan. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan. Nah, ini posisi kameranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi boleh seperti ini. Dari depan itu full wajah Bapak Ibu nampak, dari belakang itu kamera HP-nya. Nah, kemudian ketika sudah posisi begini Bapak Ibu, pastikan di depan laptop itu yang di meja itu tidak ada apapun. Kalau Bapak Ibu menggunakan mouse, nanti oleh pengawas, kalau pengawas sekarang mungkin tidak sampai ke detail, tapi oleh pengawas UP itu nanti akan dimintakan, tolong misalnya Pak Ahmad Bainuddin pakainya mouse-nya ada kabelnya, tolong kabelnya di short, dilihat di kamera arahnya kemana. Kalau kabelnya itu nggak numpel ke laptop, berarti itu kabelnya kemana? Jangan-jangan itu VGA yang ke pakai proyektor atau sebagainya. Karena ini kejadian tahun-tahun fokus, pakai fokus. Mahasiswa yang sangat kreatif itu kabel mouse ternyata itu hanya untuk bikin layar baru isinya jawaban-jawabannya. Jadi maka harus diarahkan kabel sekecil apapun. Kemudian pastikan tidak ada suara-suara yang menggema di sekitaran Bapak Ibu. Maka hari ini tryout ini saya harap itu Bapak Ibu cari nanti akan dijadikan tempat UP. Pastikan bahwa jangan sampai pas Bapak Ibu UP ternyata di tetangga sebelah ada suara yang orang lagi bikin bangunan, ada orang lagi masang keramik, ada orang lagi hajatan, itu mengganggu. Karena posisi kamera wajib nyala full on, plus suaranya pun wajib dinyalakan. Kalau sekarang oleh Pak Deden semua dimatikan suaranya, tapi kalau nanti pas tryout jam 12:30 nanti, dan juga UP nanti, suara wajib nyala. Kenapa begitu? Bisa jadi khawatir ada beberapa peserta yang membaca soalnya secara keras. Tujuan dari pendidikan Islam adalah yang di sana. Oke, jadi Bapak Ibu tolong nanti diingatkan oleh pengawas, tolong jangan keras-keras Bapak baca soalnya, diperlang. 2 kali masih toleransi, yang ketiga Bapak Ibu otomatis diskualifikasi. Kalau tryout mah diskualifikasi mau ngelatihan. Kalau UP mau minta tolong ke siapa Bapak Ibu? Jadi tolong Bapak Ibu jangan membaca secara keras. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu berhasil menjawab soal dan yakin bahwa soalnya itu berhasil benar, nggak usah ekspresi macam-macam. Yes, wah. Karena kalau Bapak Ibu ekspresi itu dianggap oleh pengawas sedang minta kode ke orang yang ada di lain tempat. Jadi udah biasa aja, alhamdulillah, itu aja. Jadi nanti oleh pengawas kalau 1-2 kali diingatkan. Yang ketiga, yaitu tadi, itu beberapa aturan dalam pelaksanaan UP. Nanti kita sampaikan lagi. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi pastikan di depan laptop Bapak Ibu tidak ada apapun. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ini dapat curhatan dari kemarin dari peserta ataupun dari orang kemenang bahwa karena gini Bu ya, Bapak Ibu kalau mau ke kamar mandi bukan tidak boleh, boleh, tapi izin ke pengawas yang ada dalam Zoom Bapak Ibu. Dan di waktu secara normal. Masa Pak Bainuddin ke WC sampai 10-15 menit, wah kan gitu, diduga sedang gitu. Maka kalau pengalaman dari beberapa peserta dan tadi curhatan dari pemenang Kota Cirebon bahwa silakan boleh, mohon maaf nih ini agak ini, boleh menggunakan pampers misalnya atau apalah sejenisnya untuk nahan biar udah kencingnya di situ dulu gitu. Kalau khawatir Bapak Ibu terjadi kendala apapun. Tapi insya Allah yang penting Bapak Ibu ngomong izin ke pengawas yang ada di Zoom, Bapak Ibu saya izin mau kamar mandi, itu diizinkan. Kalau Bapak Ibu punya, mohon maaf, sedang punya penyakit, sedang sakit, silakan obat pribadi ada di situ di depan meja Bapak Ibu. Tapi sekali lagi alat minumnya yang transparan. Jangan pakai gelas yang nggak bisa dilihat dari kamera.
Jangan-jangan kan itu makanya banyak jangan-jangannya. Ini, nah begitupun berlaku di tryout ini. Nanti teman-teman pengawas kami minta, ini udah ada di Zoom juga teman-teman pengawas, kami minta untuk nggak apa-apa sampaikan ke peserta, bahkan lebih kita lebih ketat sekarang itu nggak apa-apa untuk latihan di UP nanti. Tuh. Kemudian dari Jogja Bapak Ibu, soal itu akan diberikan kurang lebih sampai jam 4 pada kalau nggak salah, pokoknya 3 jam sampai jam 4. Kemudian jam 1 sampai jam 4 Bapak Ibu mengerjakan soal. Kemarin dapat informasi dari panitia Jogjanya, kalau ada yang terlambat masuk mengerjakan soal, maka dikasih toleransi tryout-nya sampai setengah jam kemudian. Cuma saya pribadi ngomong ke panitia dari Jogja, untuk Banten sih pengennya nggak usah dikasih perpanjangan. Udah jam 4 selesai, tutup aja soalnya. Ngomong tryout ini gitu loh. Biar kita latihan UP gitu. Karena UP kan nggak ada toleransi. Masa tryout dikasih toleransi. Jadi udah untuk tryout masih mending nggak usah toleransi, tutup aja. Karena latihan Bapak Ibu. Yang penting bismillah kita belajar untuk berhati-hati di sana. Oke, tadi Pak Deden, mohon maaf. Atau Pak Deden aja yang share screen, nggak apa-apa sih. Oke, kemudian, nah ini nanti sebenarnya yang jelaskan Pak Deden, tapi saya sampaikan secara ringan saja. Untuk spesifikasi laptopnya Bapak Ibu, ini saya yakin SEB-nya Bapak Ibu sudah selesai semua diinstalasi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Deden. Sudah nampil ya Pak Deden ya, Bu, Bapak? Sudah Pak. Nah, oke. Nah ini yang bagian ini nanti Pak Deden saya menjelaskan, saya langsung ke peserta. Bapak Ibu sekali lagi yang tadi saya sudah sampaikan, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Kemudian peserta menyiapkan handphone, oke. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Nah, Bapak Ibu, karena tryout ini kita simulasi UP, sekali lagi pastikan lokasi tempat yang Bapak Ibu gunakan itu yang akan direncanakan oleh Bapak Ibu sebagai lokasi untuk pelaksanaan UP. Pastikan jaringannya stabil, baik melalui tethering atau melalui WiFi ataupun melalui dimanapun Bapak Ibu melaksanakan itu. Kemudian, jadi kan kita laksananya jam 1, dari setengah 1 kita sudah on untuk menyiapkan ini semua nih Bapak Ibu. Biar ketika jam 1 tank itu sudah tidak ada yang gelagapan terkait pemasangan Zoom-nya dan lain sebagainya. Kita kan selama ini tryout 1, 2, 3 itu antara Zoom dan aplikasi banyak kendala, akhirnya semua ribut, boro-boro mau ngejawab soal. Untuk pemasangan ini aja kita sudah mental kita sudah down, sudah khawatir dan seterusnya. Oke, kemudian peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup. Artinya kalau ada Bapak Ibu yang ternyata pencahayaannya tidak cukup, artinya gelap dan sebagainya, mohon lampunya dinyalakan biar pengawas bisa memperhatikan. Kemudian peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter tadi sudah saya sampaikan. Kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop. Botol, gelas, air minum boleh, tapi yang transparan. Obat-obatan pribadi boleh. Kemudian kertas kosong silakan siapkan, dan 1-2 alat tulis. Khawatir Bapak Ibu yang fikih ataupun yang PAI ada soal zakat, tolong hitung, atau soal warisan kan perlu coret-coret, maka silakan bawa kertas kosong beserta alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Jadi saya pribadi udah nggak usah pakai mouse lagi gitu, cukup pakai yang ada di depan mata Bapak Ibu aja, yang ada di laptopnya. Kemudian nggak usah pakai PC. Kenapa PC? Karena kalau pakai komputer itu ketika mati lampu atau mati listrik atau apa, kan otomatis langsung mati. Tapi kalau laptop kan setidaknya Bapak Ibu ada baterai yang bisa menahan sementara, biar Bapak Ibu bisa menghubungi ke pengawas bahwa mohon maaf sedang dalam proses di sini mati listrik dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai komputer kan mati, udah langsung otomatis mati semua. Yang penting sekali lagi Bapak Ibu langsung hubungi ke pengawasnya, bukan lagi ke Pak Rifki, ke Pak Deden atau ke saya, tapi ke pengawasnya. Nah, kalau hari ini kebetulan ada yang diawasi oleh saya, ya langsung ke saya, itu boleh. Gitu Pak Ibu. Kemudian peserta memasang program nanti SEB-nya, kemudian sampai konfigurasinya, itu Pak Deden yang akan menjelaskan. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal telah ditetapkan.
peserta bergabung dalam grup WA. Kalau untuk sekarang tryout kita grup WA-nya 1-2 saja, kemarin grup kelas saja. Grup yang itu aja, udah gitu yang dipakai. Bapak Ibu sekali lagi, nanti laptopnya suaranya diaktifkan. Ini mah Pak Deden sempat dimatikan, tapi nanti diaktifkan. Oke, kemudian saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan mentaati instruksi arahan pengawas. Kalau kata pengawas, Pak Fahroji mohon kameranya agak dimiringkan, ya miring. Ikuti arahannya. Tolong ininya, tolong di situ tidak ada gitu. Ikuti apa yang diminta oleh pengawas. Kemudian peserta menuju Pak Tendes. Nah, untuk tryout sekarang kita tidak menggunakan Pak Tendes, tapi nanti untuk UP Bapak Ibu ada Pak Tendes-nya. Oke, kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu, itu udah otomatis. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah. Artinya begini aja nih Bu, kayak sekarang. Udah, nggak boleh kemana-mana, udah ke situ aja wajahnya. Kemudian selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom. Jadi kameranya taruh belakangnya, Bapak Ibu ada. Jangan sampai kameranya hilang. Kok nggak ada orangnya? Ada di mana nih? Jadi diperlukan. Kemudian peserta mengikuti tertib dan oleh panitia selama proses ujian. Setelah pelaksanaan, peserta mengisi kuesioner. Itu sih nanti di UP. Untuk di tryout kita nggak ada kuesioner. Kemudian peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan. Nah, tadi kan Bapak Ibu menyiapkan kertas kosong tuh. Kan Bapak Ibu ada coretannya. Saya ambil dulu teman-teman. Nah, Bapak Ibu kan ada kertas kosong. Kemudian sudah coret-coret. Ini tunjukkan ini Bu, di kameranya, di zoom-nya. Tampilkan bahwa ini itu bukan lembar jawaban, tapi hasil coretan Bapak Ibu. Tunjukkan di kameranya, oh begini. Oh. Kemudian setelah selesai, lalu disobek kertasnya, dibuang. Gitu ya. Peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Kalau kata pengawas boleh silakan keluar, maka dipersilakan untuk keluar. Tata tertibnya tadi sudah sampaikan. Yang nomor 1, 2 itu nanti Pak Deden. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit. Kalau Bapak Ibu nanti dicek di kartunya, di formulirnya, Bapak Ibu nanti hari Senin, selain mengikuti tryout dengan Jogja, itu Bapak Ibu masuk kembali ke website UKM PPG. Di sana ada bagian cetak formulir, masukkan nomor peserta beserta tanggal lahir, Bapak Ibu cetak formulir ulang. Nanti di formulir itu atau di kartu UKIN itu yang Bapak Ibu pakai untuk UKIN, itu muncul ada grup pengawas beserta sesinya. Bapak Ibu kebagian yang jam 8K, yang jam 11K, atau yang jam 3K. Gitu. Harinya apakah tanggal 28 ataukah 29. Itu ada di kartu masing-masing. Bisa jadi, misalnya Pak Fahroji harinya kedapatan 28. Kemudian yang lain kedapatnya di tanggal 29. Itu bisa jadi berbeda. Jadi, nah pastikan kalau jadwalnya jam 8, Bapak Ibu jam 7.15 sudah masuk Zoom. Atau setengah 8 lah paling lambat, sudah di Zoom. Biar oleh pengawas diarahkan persiapannya semua. Biar jam 8 teng tuh, Bapak Ibu udah siap standby secara penuh untuk bertanding. Gitu. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kita jam 1 Jogja, berarti setengah 12 sudah siap. Setengah 1, mohon maaf, setengah 1 udah. Peserta harus berpakaian sopan rapi. Ini sudah barang tentu karena kan kamera kemana-mana. Tuh. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain, termasuk pasangannya. Silakan suami atau istrinya sementara waktu. Kalau Bapak Ibu ngerjaannya di kamar, jangan masuk kamar dulu. Oke, kemudian jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi bebas, kanan kiri. Peserta harus mengikuti dan tadi pengawas. Apabila pada saat ujian, tampilan peserta Zoom tidak sesuai petunjuk atau mengalami masalah, sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melakukan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Jadi kalau ada kendala apapun, segera laporkan ke pengawas. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor 100%.
HP, oke, ini HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening atau tanpa suara. HP-nya ya yang Zoom. Tapi kalau laptopnya, Zoom di laptop suaranya nyala. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarkan soal UP. Jadi nggak boleh memvideo soalnya. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Tuh, di peraturan UP begini. Tapi sebenarnya kemarin ketika kita ke panitia nasional boleh atas izin panitia pengawas, atas izin pengawas. Jadi saya sarankan sih, kalau memang Bapak Ibu khawatir karena saya groginya gemeter bolak-balik ke toilet, mohon maaf banget, untuk sementara waktu pakai itu aja tadi itu apa pempes atau lainnya gitu. Sementara waktu. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat pengerjaan ujian. Panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan. Nah, ini Bapak Ibu contoh pelanggarannya. Kalau ringan, misalnya lupa mematikan suara HP, peserta diperingatkan oleh pengawas. Ini juga dibatasi 3 kali. Kalau udah ketiga tetap buat gitu, ya nanti langsung otomatis diskualifikasi. Peserta berpakaian tidak sopan diingatkan. Yang pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom. Sudah jalan UP-nya jam 8 baru masuk Zoom. Nah, ini peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Harusnya Bapak mulai jam 8, karena masuknya jam 8 lewat 5 menit, Bapak dipindah mungkin di sesi jam 11 atau bisa jadi di sesi di hari berikutnya. Itu pun kalau langsung bisa dapat hari itu. Kalau Bapak udah di sesi tanggal 29, sesi terakhir, masuk Zoom-nya lambat, bisa jadi ikut Zoom-nya periode berikutnya, kan gitu. Jadi masih mending jangan terlambat. Peserta tidak memasang program aplikasi ujian. Ini nanti Pak Deden tugasnya untuk memastikan Bapak Ibu sudah menginstal SEB dan seterusnya. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Jadi tunggu instruksi dari pengawas apakah boleh keluar dari Zoom atau tidak. Gitu ya. Kemudian pelanggaran berat, peserta menyimpan dan atau menuliskan sebagai seluruh soal UP. Bapak sambil soal jalan, rekam apa itu peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh ikut UP dalam 2 tahap berikutnya. Artinya di batch tahun 2023 Bapak nggak boleh ikut UP sama sekali. Kalau 2 batch, kalau 3 batch berarti bisa ikut di batch 2023 batch 3 baru boleh ikut UP. Kalau Bapak nyimpan atau menyimpan soal. Kemudian sangat berat, peserta dibantu oleh pihak lain yang tadi tuh menggunakan. Bapak Ibu jangan coba-coba membuka browser yang lain pada saat mengerjakan soal, karena otomatis terdetek. Di sana di SEB itu muncul, Bapak sedang membuka aplikasi lain, Bapak sedang buka Google, Bapak sedang buka Zoom, wah ini buka YouTube gitu, itu kelihatan. Jadi udah fokus aja di soal Bapak Ibu. Peserta dibantu oleh pihak lain dan mengerjakan soal UP, peserta memasukkan data, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKTP. Kenapa di poin yang terakhir ini ada bahasa peserta memalsukan data? Karena Bapak Ibu, misalnya mohon maaf, ada salah satu ya, tapi alhamdulillah bukan di Banten. Di daerah sana itu UP-nya namanya Abdul Qadir, tapi pas pelaksanaan UP yang mengerjakan Deden, Pak Deden gitu loh. Wajahnya Pak Deden. Ini kalau ketahuan, maka peserta dia tidak lulus dan didiskualifikasi. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu. Tadi aja, kabel MOS, kalau Bapak Ibu coba-coba kabelnya nggak diarahkan oleh pengawas, itu seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat, maka segera hubungi pengawas. Jika terjadi gangguan pada server ujian, sekali lagi hubungi pengawas melalui WA group yang telah tersedia. Itu saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait persiapan tryout nanti siang dengan UIN Jogja. Sekali lagi Bapak Ibu, tryout yang UIN Banten sudah 3 kali. 1, 2, 3. Untuk sekarang dan hari Senin, kita tryoutnya dengan Jogja. Hari Minggunya pembahasan soal yang hari Sabtu hari ini Bapak Ibu kerjakan.
Hari Seninnya tryout yang kedua dengan Jogja. Nanti di hari Selasa sampai mendekati UT, kita akan melaksanakan pembahasan soal yang tryout 1, 2, 3 UIN Bantennya, beserta nambah tryout lagi. Kalau Bapak Ibu, Pak, pengen tryout lagi, kita siapkan tryout yang keempat, kelima, keenam. Pak, udah pusing, cukup 2 aja, ya wis selesai. Kita ngikuti Bapak Ibu. Ya, ini untuk tryout itu, sekali lagi, tryout itu untuk melatih Bapak Ibu. Ini ikhtiar dari kami UIN Banten, supaya Bapak Ibu ketika UP minimal sudah ada gambaran dari soal yang akan muncul. Kalau Bapak Ibu pas di tryout, kebetulan ada kegiatan yang lain, itu Bapak Ibu sudah bisa memilih mana yang diprioritaskan. Tidak perlu sampaikan, Pak Odir saya ada kegiatan, saya izinnya. Itu tetap Bapak Ibu yang punya pilihan, mau ikut tryout kah atau melakukan kegiatan yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Tetapi kami harap untuk tryout Jogja ini wajibul kudu lah, wajib sangat gitu loh. Kalau sunnah muakkad ini mah udah wajib, harus, gimana lah, wajib harus pasti lah gitu. Jadi ini mah bukan fardu kifayah lagi, udah fardu ain kalau di Jogja ini, karena satu kita berikhtiar dari sana kita melakukan pelajaran ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk sesi tanya jawabnya setelah Pak Deden menyampaikan materi. Kemudian termasuk ke teman-teman pengawas, kalau ada yang ditanyakan di sini nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman pengawas di sini sudah ada, nanti di breakout oleh Pak Deden Zoom-nya. Kemudian mohon diarahkan peserta untuk seperti yang tadi saya uraikan di ketentuan tata tertib dari peserta tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Deden. Monggo Pak Deden. Baik Pak Qadir, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, muncul ya tampilannya. Muncul Pak. Muncul. Bapak Ibu, ini hanya kalau misalnya SRB kan kemarin juga sebenarnya sama saja yang kemarin Bapak Ibu install. Yang hanya membedakan di sini itu hanya aplikasinya saja. Kita kebetulan kita kerjasama sama Jogja dan aplikasinya juga berbeda dengan kita. Dan sebelum Bapak Ibu mengklik aplikasi TO Jogja ini, pastikan Bapak Ibu untuk SEB-nya terinstall dengan sempurna, artinya tidak ada error gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, setelah Bapak Ibu klik aplikasi TO Jogja, di sini nanti akan muncul pada layar berikut akan muncul notifikasi klik saja no. Sebenarnya sama Pak, kalau misalkan SEB, tapi untuk aplikasi beda sih. Saya mau nyoba yang kemarin yang tadi yang banyak masalah, katanya minta kode aja gitu ya, kode pas. Padahal di sini juga saya buat nggak dibuatkan passwordnya gitu loh ya. Kita coba. Mana. Oke. Muncul ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pas klik aplikasi TO-nya itu muncul meminta password atau meminta masukkan password, nanti di sini ada pengaturannya ulang lagi. Pertama Bapak Ibu masuk ke Explore dulu, data Explore. Terus pertama masuk ke local C dulu. Setelah local C masuk ke program file. Program file klik. Cari foldernya namanya Save Exam Browser. Klik Save Exam Browser-nya. Di sini ada juga configuration. Klik configuration. Setelah klik configuration, klik SEB config tool. Klik dua kali. Nanti muncul seperti ini Pak, Bapak Ibu. Nanti klik no saja.
klik no. Nah, nanti di sini kemungkinan Bapak Ibu itu pas saat instalasi itu ada di sini ada passwordnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah diingatnya. Nanti Bapak Ibu di sini banyak general, ada beberapa banyak menu di sini, ada general, config file ya. Kita gunakan dua ini aja dulu. Pertama, Bapak pastikan di general nggak ada password dan nggak ada ya password adminnya. Terus di sini juga di checklist allow bulan Mei tahun 1990. Jadi tahun dulu baru bulan baru tanggal. dengan disertai strip. Oh, tahun bulan Itu saja Bapak Ibu ya. untuk Kalau tampilannya begini berarti berhasil tuh Pak ya? Passwordnya Pak ya itu ya. kalau udah begini kan berarti udah berhasil nih. Oh gitu. Nah, udah. Oke, saya kembali ke Pak Deden.